إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebiasaan setiap Jumat khatib mengingatkan takwa menjadi sebuah tradisi dan sebuah kebiasaan diingatkan oleh para khatib, dan kita sebagai umat Islam mendengar kata takwa. Dan ini bukan hanya wasiat dan nasihat dari para khatib, malah juga nasihat dan wasiat dari para nabi dan rasul, dan juga sebelumnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan takwa itu sebuah wasiat yang sangat penting, yang sangat diperlukan oleh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada juga di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inti daripada takwa menamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada takwa menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal kebaikan, kita boleh menjadi orang bertakwa, menamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai kemampuan yang masing-masing. Tapi kalau dalam larangan Allah dan Rasulnya, disitulah tidak ada namanya sesuai kemampuan. Apa yang dilarang oleh harus menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari hal perintah, dari hal amal ibadah, Allah memerintahkan sebuah taat, dan Allah tidak memberatkan dan membebani kita dalam taat itu, menyuruh kita bertaat dan beramal salih sesuai kemampuan kita masing-masing. Inilah sebuah kemuliaan bagi kita. Dalam hal taat, Allah tidak minta yang berat, tapi dalam hal hawa nafsu kita, harus kita bersedia dan bersiap untuk menjauhkan diri dari larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu wasiatullah kepada para nabi dan rasul. Dan kalau ada orang mengingatkan kita takwa, belum tentu kita harus salah. Orang salih pun boleh kita berkata, bertakwalah kepada Allah wahai orang salih. Karena Allah menwasiatkan juga para nabi dan rasul takwa kepada Allah, sebagaimana terbukti dari banyak ayat Al-Quran. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Salih, kepada semua para nabi dan rasul. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu merupakan salah satu wasiat
wasiyatullah kepada ummah yang terdahulu, sebagaimana firman Allah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah menwasiatkan ummah yang terdahulu ahli kitab dan umatmu sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa, dan takwa kita boleh diterima amal ibadah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Gambaran takwa itu apa? Seorang yang berjalan sebuah jalanan yang terisi dalam perjalanan itu banyak bahaya, banyak duri, banyak batu-batu yang boleh, dalam duri dan batu boleh melukai kaki kita dan boleh merusakkan baju kita. Saat kita mau tembus dan lewati jalan, apa yang harus kita lakukan? Pasti orang yang mau lewati jalan berhati-hati, berlahan-lahan lewati jalan agar selamat sampai tujuan. Tidak boleh kena duri dan batu, maupun tidak boleh dapat kotoran yang mengkotorkan bajunya atau menajiskan bajunya. Itulah inti daripada takwa. Bertakwa kepada Allah dalam perjuangan kehidupan kita, kita berlahan-lahan dan berhati-hati, selalu waspada. Di mana posisi yang diperintahkan oleh Allah selalu kita ada, dan di mana posisi yang Allah melarang kita di situ tidak ada. Artinya di dalam posisi perintah kita selalu sami'na wa ata'na. Dalam posisi larangan Allah, Allah tidak pernah nampak dan tidak pernah melihat kita di dalam posisi larangannya. Na'udzubillahi min zalik. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Salah satu keutamaan dari keuntungan daripada takwa, membuat sebuah halangan, sebuah batasan antara diri dan siksa Allah. Dan selain orang yang bertakwa terjamin masuk neraka, kecuali orang yang takwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Habis manusia disembarkan dan dilemparkan dalam api neraka, Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Selain mereka, orang-orang yang zalim dan fasik ditetapkan dalam neraka sekian lama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa, sebagaimana Rasulullah bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunt. Taqwalah kepada Allah di mana kamu berada. Di mana berada takwa? Dalam usaha kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, dalam perjalanan kita bertakwa, dalam kendaraan kita bertakwa. Selalu kita membawa takwa lahir dan batin. Inilah yang membuktikan kita orang-orang benar-benar percaya terhadap balasan Allah dan takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa untuk bukan hanya dalam kehidupan dunia kita, dan takwa bukan hanya di masjid di mana kita berada, senantiasa membawa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda orang-orang yang bertakwa, begitu diingatkan takwa kepada Allah, bergetar hatinya. Sebagaimana firman Allah di suratul Anfal, surah yang ke-8, ayat 2, 3 dan 4. Di situ Allah menjelaskan sifat-sifat orang mukmin sebenar-benar iman, bukan mukmin palsu, mukmin asli, mukmin benar, mukmin sempurna. Salah satu sifatnya adalah begitu diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bergetar hatinya, terasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ittaqillaha, wa di hadis yang lain ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah terhadap api neraka, karena sungguh orang boleh dapat keselamatan dari siksa neraka Jahannam dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya terjamin amal ibadah kita diterima. Takwa menjaminkan husnul khatimah. Takwa menjaminkan ijabah doa kita. Takwa menjaminkan keselamatan dari neraka Jahannam. Takwa menjaminkan kita orang bersama para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada dan salihin, dan sebaik-baik adalah mereka sebaik-baik berteman. Takwa merubahkan orang-orang yang benar-benar disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita selalu menjauhkan diri dari hawa nafsu, bertahankan diri dalam taat kepada Allah, dan selalu beristiqamah atas menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawma, wahai manusia, takwalah kepada Tuhan kalian dan bertakutlah kepada hari kemudian. Dan di hari itu tidak ada berguna orang tua bagi anak, dan tidak ada berguna anak bagi orang tua. Hanya orang-orang yang beramal salih dan yang bertakwa itu yang akan berguna, dan itulah yang akan selamat. Dan jangan tertipu dengan kemuliaan dunia, jangan tertipu dengan penaruhnya dunia dan hiasan dunia, karena dunia ini tempatnya kita lewat, bukan tempatnya kita tinggal. Tempatnya kita tinggal selama-lamanya adalah surga Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahli neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang dulu kalau seorang khatib naik mimbar dan mulai khutbahnya dengan nasihat, hanya singkat saja yang disampaikan oleh jamaah kaum muslimin, ittaqullah, 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 dan selesai khutbahnya. Cuba bayangkan jamaah sekalian, segitu orang-orang hatinya suci dan bersih, hanya dalam khutbah 3 kata ittaqullah, 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 membuat mereka waspada, membuat mereka sadar, dalam membuat mereka nangis di masjid, karena hanya diingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita periksa diri, apa alasannya dan kenapa kita boleh setiap Jumat mendengar ittaqullah tapi tidak pernah terasa tersentuh hati kita, tidak pernah terharu hati kita, tidak pernah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terlalu yang menghalangi kita terharu kalbu kita adalah dosa dan hawa nafsu kita, yang membuat sebuah tertutup, sebuah penutupan yang membuat hati kita tidak boleh tumbuh daripada takwa. Ittaqullah, kalau Allah turunkan kalimat takwa saja kepada hati-hati atau kepada gunung-gunung dan batu-batu, boleh menjadi hancur dan menjadi tanah. Tapi kenapa hati manusia yang lebih lembut jauh daripada batu tidak pernah merasa terharu dan tidak pernah rasa menangis? Orang-orang yang bertakwa agar boleh mendapatkan penaruhnya, agar boleh mendapatkan sadar, agar boleh mendapatkan rasa takut kepada Allah, harus kita lebih banyak mengenal Allah, harus lebih banyak mempelajari Allah, harus banyak mengetahui tentang ma'rifatullah. Semakin tinggi ma'rifatullah kita kepada Allah, semakin terasa kata ittaqullah. Semakin kebodohan kita terhadap Allah, tidak akan terasa firman-Nya, dan tidak akan terasa perintahnya, dan tidak akan terasa perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan yang kita dapatkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amal salih kita dilipat ganda oleh Allah, boleh menjadi amal 10 kebaikan, dan terbukti sebagaimana salah satu malam Lailatul Qadar yang namanya 1 malam saja Allah berikan orang-orang yang diterima di malam Lailatul Qadar
Allah berikan pahala 83 tahun, dan padahal belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Ini sebuah kemuliaan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah kemuliaan yang selanjutnya adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan sering kita setiap Jumat mendengar Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tapi perhatian yang menarik perhatian saya, saat umat Islam bersalawat kepada Rasulullah SAW seolah-olah mendahului perintahnya, padahal yang kita fahami perintah itu selalu ada di bawah atau di belakang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kalau begitu mendengar firman Allah, wahai orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, berhatiinlah, dengar baik-baik, karena sesudah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah atau ada larangan. Bagaimana banyak dalam Al-Quran. Oleh karena itu saya harap jamaah sekalian, begitu anda saat baca Al-Quran dan begitu membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, stop sebentar, berikan perhatian sepenuhnya, perhatian kalbu, perhatian batin, perhatian fikiran. Apa perintah sesudah itu? Apa yang diperintahkan oleh Allah, agar kita betul-betul terbuka hatinya. Sebelum kita lanjut, sesudah ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah memiliki persiapan diri untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Habis itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, taqwalah kepada Allah, langsung timbul dalam perasaan hati kita sami'na wa ata'na. Jadi benar-benar kita terbukti bertaat, bukan hanya mendengar firman Allah wahai orang beriman, tapi kita tidak mau memberikan perhatian sepenuhnya, apalagi kita mau menjalankan perintahnya. Kalau kita tidak memberikan mendengar baik-baik, bagaimana mau menjalankan perintahnya? Karena perintah tidak bisa dan tidak boleh kita mendapatkan menjalankan perintahnya Allah belum kita mendengar baik-baik. Oleh karena itu saya harap jamaah sekalian, sebelum begitu anda baca kalamullah dan begitu lewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, stop sebentar dan memberikan perhatiannya dan memberikan persiapan fikiran dan kalbu kita untuk segera sami'na wa ata'na. Begitu anda lanjut apa sesudah ya ayyuhalladzina amanu, baru boleh kita mendapatkan praktik dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di ayat yang setiap Jumat kita suka mendengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang saya sering mendengar jamaah begitu khatibnya membawa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, jamaah terlalu banyak pendahuluan salawat. Padahal di sini belum ada perintah. Di sini hanya Allah menceritakan, namanya jumlatun khabariyah. Allah baru menceritakan peristiwa Allah dan malaikatnya dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disarankan oleh ulama, begitu kita membaca innallaha atau mendengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita mengucapkan alhamdulillah. Habis itu ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, kita kasih berikan perhatian, kita memberikan telinga yang mendengar, hati yang terbuka, fikiran yang hadir. Apa ya Allah, apa perintahmu? Kami sudah waspada, kami bersedia untuk bertaat dan menjalankan dengan segera perintahmu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Langsung dengan senang hati, dengan penuh perhatian, dengan penuh hati terbuka, kita langsung segera bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita boleh melatih diri agar kita selalu setiap ada perintah sesudah ya ayyuhalladzina amanu atau larangan sesudah ya ayyuhalladzina amanu,
Karena sesudah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah atau larangan. Kalau kita latihkan diri seperti ini, insya-Allah kita akan selalu menjadi orang yang senantiasa siap lahir dan batin agar menjadi orang bukan hanya sebatas mendengar, tapi dia mendengar dan dia bertaat. Terwujud firman Allah, sami'na wa ata'na. Bukan hanya sebuah kata sami'na wa ata'na, tapi benar-benar mendengar dan benar-benar bertaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sami'na wa ata'na, dan sepenuhnya terisi kalbu kita dengan iman dan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di surah 59 Suratul Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Saya tidak akan membawakan terjemahannya, tapi saya harap jamaah sekalian sendiri yang buka Al-Quran selepas salat dan membaca artinya dan terjemahannya. Bagaimana boleh kita muhasabah diri lewat ayat ini, surah 59 ayat 18. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan oleh Allah keberkahan ya Al-Quran dan senantiasa menjadi orang yang bertakwa lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.